Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Rosikin selaku calon penggerak angkatan 5 DSDN Cempaka Putih Barat 15. Alhamdulillah sudah berkumpul Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Cempaka Putih Barat 15, Ibu Emilia, beserta jajarannya. Untuk mempersingkat waktu, akan ada sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Cempaka Putih Barat 15 kepada Ibu Emilia Agustin, dipersilahkan. Terima kasih untuk Gisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir pada hari ini untuk guna mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sikin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SDN Cempaka Putih Barat 15. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya ya. Ini kan waktu berapa buat tubuh Ria sudah mulai matangnya 5 watt. Terima kasih kesediaannya. Sebenarnya ini kan budaya positif seperti ini sudah kita laksanakan, namun kita tidak mengerti ya kan apa yang kita laksanakan itu sudah sesuai dengan budaya positif sehari-hari. Nah ini mungkin akan bertambah ilmu kita lagi dengan diberikannya pengetahuan melalui Pak Rosikin. Nanti juga ada sharing ya, mungkin ada sharing dari Bapak. Nanti ada apa namanya? Nanti ada pencerahan juga dari Bapak Rosikin, juga kita akan sharing bersama. Mungkin di sekolah, di kelas khususnya ya, kita melakukan budaya positif ini tapi tidak sadari sebelumnya. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita ke depannya, kita laksanakan atau terapkan di sekolah ini, sehingga sekolah ini menjadi sekolah penggerak yang maju di kemudian hari dan dikenal oleh masyarakat luas, tidak dipandang sebelah mata lagi. Dan dengan ada hadirnya guru-guru muda yang berpotensi, yang saya juga bangga setelah kesininya datang 2000 berapa ya, 18 yang mulai berdatangan yang muda-muda yang berpotensi tinggi untuk membantu kita juga ya Bu Sawitri, Bu Teres ya, yang kita juga gaptek. Terima kasih, kadang-kadang saya merepotkan kalian dengan dibantu ini kita termotivasi juga kadang-kadang sih, kadang-kadang malasnya itu ya. Mari kita ikuti tingkat ya, dari Pak Rosikin. Terima kasih, semoga kedepannya Pak Rosikin juga semakin maju juga kepada teman-teman yang masih muda khususnya, bisa menjadi motivasi untuk lebih maju menjadi guru penggerak seperti Pak Rosikin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah atas sambutannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, tapi belum masuk ke materi, saya mau semangatnya dari Bapak Ibu dulu. Tepuk semangat, semangat, gitu dong. Walaupun siang hari kita tetap semangat untuk mendengarkan
destinasi budaya positif dari Parosikin. Kepada Parosikin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Cepaka Putih Barat 15 serta Bapak dan Ibu Guru SD Cepaka Putih Barat 15 yang saya hormati pula. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir ya di sela waktu istirahatnya dalam diseminasi budaya positif. Ya, di sini saya ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Nah, sebelum pembelajaran atau materi ini saya mulai, supaya lebih bersemangat, ada ice breaking ya Bapak Ibu ya. Jadi permainannya seperti ini. Silakan nanti Bapak Ibu membuat sebuah kalimat atau menyambung kalimat dengan kata yang terakhir diucapkan. Contoh misalkan siang hari ini saya belajar di ruang kelas. Nah, nanti guru selanjutnya dari kelasku sangat indah. Nah, indah nanti dilanjut lagi. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, kan kalau misalkan di kelas kan kita sering bermain dengan anak ya. Nah, sekarang coba nih Bapak dan Ibu kita bermain. Dimulai dari Bu Emil. Nanti dari Bu Emil silakan Bu Emil nunjuk ke siapa untuk melanjutkan kalimatnya ya. Oke. Kalimat yang pertama silakan Ibu Emil menyebutkan. Kalimat yang pertama bebas. Rumus saja. Rumus matematika. Iya. Silakan. Ya. Membuat kalimat. Kalimat apa ya? Hari Jumat adalah hari yang berbahagia karena besok akan libur 2 hari. Oke, hari. Hari besok adalah hari Sabtu. Oke, Sabtu. Bu Arin. Sabtu adalah hari yang sangat menyenangkan. Oke, menyenangkan. Bulan menyenangkan. Menyenangkan sekali bisa hadir di sini ya. Asik. Asik. Di sini berarti Bu Egi di sini Bu Egi. Silakan. Siapa? Di sini kita semua mengajar. Oke, mengajar. Bu Sawitri mengajar. Di sini kita semua mengajar. Mengajar itu sangat menyenangkan loh. Loh. Kau tahu sih semua kalau di sini menyenangkan. Loh. Gitu. Memang. Gitu dari kata gitu Bu. Tes. Memang sangat menyenangkan sekali mengajar itu. Oke, itu. Itu Bu Gisha. Itu memang yang aku mau. Oh, itu memang yang kamu mau. Oke, kalau itu yang kamu mau, saya mau semuanya belajar dengan diam. Ya, sudah. Oke, terima kasih beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, oke. Bapak Ibu, oke, ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih budaya positif itu, ya. Oke, sebelum kita memulai materi budaya positif, coba kita kulik kembali filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Di sini dalam pendidikan guru penggerak ini diajarkan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah sebagai teladan yang diharapkan mampu menuntun murid dengan segala kodrat yang ada dalam diri murid sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia setinggi-tingginya, bahkan bisa diartikan sebagai menghamba kepada murid. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah menghamba kepada murid, karena pendidikan sekarang adalah berpusat kepada murid, ya. Jadi kalau misalkan paradigma dulu bahwa murid itu yang harus
menghargai atau memahami guru, tapi kalau sekarang guru yang harus memahami murid. Nah, di sini ada segala kodrat yang ada di dalam diri murid. Jadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam itu adalah bawaan si peserta didik tersebut. Kita tidak bisa merubah kodrat alam yang sudah dibawa dari lahir peserta didik, namun kita bisa menambahkan atau nilai-nilai positif yang kita tanamkan ke peserta didik, sehingga nilai negatif peserta didik yang dibawa dari lahir itu tertutup dari nilai-nilai yang positif. Nah, terus kemudian ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu bagaimana kita mengemas pembelajaran sesuai dengan zamannya sekarang. Nah, karena zaman sekarang itu adalah zaman teknologi, berarti bagaimana pendidik itu mengemas pendidikan, ya, pembelajaran supaya berbasis teknologi, ya. Jadi garis besar filosofi Kajar Dewantara adalah berpusat kepada anak, bahkan bisa diartikan menghamba kepada murid. Nah, untuk konsep utama model budaya positif itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, ya. Nah, kalau tadi kan kita menyambung kalimat ya Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang kita bermain peran. Nah, bermain peran. Jadi Bapak dan Ibu silakan pilih pasangan 2. Baik, pasangannya 2 ya. Jadi Ibu silakan dan Bapak pilih pasangan 2 orang. Misalkan kayak Bu Emil dengan Bu Lia, terus Pak Bani dengan Bu Arin, Bu Wulan dengan Bu Egi, Bu Sawitri dengan Bu Baria, dan Bu Teres dengan Bu Gisya. Nah, silakan diskusi. Terus kemudian siapa yang ingin menjadi A dan siapa yang ingin menjadi B? Ya. Silakan Bapak dan Ibu pilih siapa yang jadi A dan siapa yang jadi B. Oke, sudah ya. Nah, yang A dan yang jadi B. Nah, sekarang tugas Bapak dan Ibu itu mengepal tangan sekencang-kencangnya. Nah, ya, mengepal tangan sekencang-kencangnya. A maupun B itu mengepal tangan sekencang-kencangnya. Terus kemudian baik A ataupun B silakan menghasut, memotivasi atau bahkan menghardik supaya pasangan kita itu membuka tangannya. Ayo dong buka tangannya, ayo dong buka tangannya, nanti saya kasih permen deh, gitu. Silakan. Jadi si A itu menghasut si B dan begitu pun si B menghasut si A. Ayo dong buka tangannya supaya, ya. Silakan Bapak dan Ibu menghasut ataupun menghardik atau memotivasi atau memberikan saran, itu boleh, ya. Iya, silakan. Bahkan boleh memaksa itu. Bu Ari sedang memaksa tuh, sedang memaksa Pak Bani. Sedang memaksa. Iya, silakan. Iya, oke. Iya, iya boleh silakan. Boleh memotivasi, menghargai atau boleh bahkan memaki-maki juga boleh. Oke. Sudah ya? Sudah? Oke, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu mau membuka tangan tersebut? Coba. Ada yang mau berpendapat, saya nggak mau buka Pak, gitu kan? Karena ya memang saya nggak mau membuka. Ya mau dia menghardik atau memotivasi atau memberikan saran, ya udah saya nggak mau buka karena ya udah. Segala macam tindakan dan tingkah laku saya sendiri yang menentukan, gitu ya. Coba ada yang mendapatkan hardikan atau mendapatkan gombalan, ya ada yang dapat gombalan tuh, Bu Lia, ayo dong sayang, gitu kan. Iya. Oke, baik ya Bapak Ibu. Jadi intinya dari permainan tersebut adalah segala macam tindakan dan tingkah laku kita sendiri yang menentukan, ya. Jadi segala macam tindakan atau tingkah laku itu diri sendirilah yang mengontrol diri, ya, bukan atas dasar dari hasutan orang atau hardikan orang atau suruhan orang, seperti itu, ya. Jadi paradigma belajar kalau dulu paradigma yang lama itu
ya. Guru itu sebagai transfer pengetahuan, ya, itu paradigma yang lama. Sedangkan paradigma yang baru adalah guru sebagai fasilitator, mediator, dan motivator, ya. Nah, kemudian guru sebagai sumber ilmu. Jadi segala macam pengetahuan, sumber ilmu utama dan yang paling utama adalah guru. Sedangkan paradigma yang baru adalah panutan dan konsultan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah berorientasi kepada kurikulum. Jadi kalau paradigma lama itu kita berpakunya itu ke kurikulum, ya, kurikulum KTSP 2013 dan lain sebagainya. Namun paradigma pendidikan sekarang itu kita berorientasi kepada siswa, ya. Jadi apa sih kebutuhan siswa yang ada di kelas kita, seperti itu, ya. Kemudian untuk peserta didik di sini untuk paradigma lama itu pasif, ya, kemudian individual dan berbasis fakta. Sedangkan untuk paradigma yang baru adalah konstruktif dan partisipatif. Jadi dituntut peserta didik itu aktif, ya. Terus kemudian kolaboratif dan kerjasama, dan yang ketiga berbasis masalah atau objek. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi? Diferensiasi itu berarti apa? Membedakan. Iya. Nah, maksudnya bagaimana membedakan itu? Jadi untuk pembelajaran dengan paradigma baru itu terdiferensiasi, artinya kita harus mengetahui atau membedakan peserta didik sesuai dengan minat, profil peserta didik, dan kesiapan peserta didik dalam pembelajaran, ya. Jadi guru itu dituntut mampu mengidentifikasi minat, profil peserta didik, dan kesiapan peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Nah, setelah guru itu melakukan identifikasi minat, profil, dan kesiapan peserta didik, diharapkan guru mampu menentukan jenis-jenis diferensiasi. Karena diferensiasi itu jenisnya ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi produk, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi konten. Apa sih yang dimaksud diferensiasi konten, proses, dan produk itu? Ya, jadi yang dimaksud dengan diferensiasi produk itu adalah membedakan dari hasil atau output yang peserta didik itu tentukan, ya. Contoh misalkan di sebuah kelas itu terdapat siswa yang, mohon maaf, kemampuannya itu lebih di bawah. Nah, terus kemudian ada juga siswa yang kemampuannya sudah di atas. Nah, tugas guru, karena di sini pembelajaran diferensiasi, berarti guru itu membedakan mana siswa yang berkemampuan bawah dan mana yang berkemampuan ya lebih tinggi atau lebih hebat, ya. Nah, di sini berarti nanti dari segi evaluasi atau segi penilaian itu akan berbeda. Jadi ibu dan bapak itu menyediakan 2 skenario penilaian, ya, karena di sini diferensiasi produk. Nah, sedangkan diferensiasi konten itu materi. Jadi materi apa sih yang kita kasih untuk peserta didik, ya. Jadi kita menentukan materi itu sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi yang dimaksud dengan diferensiasi konten. Nah, sedangkan satu lagi adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses berarti membedakan dari proses pembelajaran tersebut. Contoh misalkan seperti kita ketahui, ya, ada anak yang teknik belajarnya itu auditoris, ya, terus kemudian visual, dan yang terakhir adalah kinestetis, ya. Kira-kira peserta didik itu lebih minat yang mana gitu? Oh, peserta didik ini lebih ke auditoris. Oh, berarti kita mengemas pembelajaran tersebut menggunakan media auditoris, ya. Oh, ternyata si Budi itu lebih ke visual. Berarti kita mengemas pembelajaran tersebut dengan model visual. Jadi untuk diferensiasi proses itu proses pembelajaran selama berlangsung, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, di sini tadi sudah. Oke, di sini
sini selanjutnya adalah stimulus respon dan teori kontrol. Apa sih perbedaannya? Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran ini, saya akan bertanya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau berpendapat? Oh, menurut saya hukuman bisa Pak. Kalau tanpa hukuman anak-anak saya malah pada ribut. Atau malah bahkan yang sebaliknya, tidak Pak, hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak karena lain sebagainya. Ya, silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau berpendapat tentang hukuman? Hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak? Ayo, ada yang mau berpendapat? Oh, Bu Arin, silakan Bu Arin. Oke, Bu Arin, silakan. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke. Ya, terima kasih Pak Rosikin atas waktunya. Tadi pertanyaannya, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Nah, kalau menurut pendapat dan pengalaman saya, itu tergantung cara berpikir dari peserta didik. Karena kan peserta didik itu berpikirnya secara holistik, secara menyeluruh, dan ketika hukuman itu dia tertekan atau mengancam, itu akan mendisiplinkan dia. Tapi ketika dia, misalnya gini, anak itu hobi menggambar. Nah, dia datang terlambat, kemudian kita hukum menggambar. Tentu kan itu menjadi menyenangkan buat dia. Tapi kalau bagi anak yang tidak bisa menggambar, itu berupa seperti ancaman dan kekhawatiran buat dia. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Arin. Beri tepuk tangan buat Arin dong ya. Ya, oke. Jawaban dari Bu Arin, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak sesuai dengan ya tergantung dengan sudut pandang atau gambaran peserta didik ya. Memang hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, sekarang apakah dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak dalam jangka waktu yang panjang? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak dalam jangka waktu yang panjang? Contoh misalkan si Arif ya, dia itu disiplin karena ada peraturan atau hukuman ketika dia terlambat akan keliling lapangan 10 kali. Contoh misalkan ya, nah 10 kali. Kira-kira ketika hukuman itu dihapus, nah Arif tersebut akan disiplin atau tidak? Contoh misalkan tadi si Arif itu tidak terlambat karena ada hukuman bahwa kalau anak terlambat itu keliling lapangan 10 kali. Nah mungkin pada saat hukuman itu masih ada, Arif itu akan disiplin. Tapi ketika hukuman tersebut ya udah dihilangin deh, karena kan kita sekolah ramah anak, apakah si Arif itu akan tetap disiplin? Ya, jawabannya tidak ya Bapak Ibu, karena Arif itu disiplin ya itu karena ada hukuman ya, jadi untuk menghindari ancaman. Oh, saya berangkat pagi karena nanti saya dihukum keliling lapangan. Nah itu ya, jadi hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, namun tidak dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Nah, kalau hukuman itu berarti masuk ke dalam stimulus respon, karena kita memberi rangsangan, terus kemudian peserta didik itu merespon ya. Rangsangan bahwa kalau terlambat kamu dihukum ya, sehingga nanti peserta didik itu memberikan respon, oh iya saya tidak akan terlambat ya. Jadi di sini untuk paradigma pendidik pembelajaran yang baru itu adalah bagaimana stimulus respon ini dirubah ke dalam bentuk teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah di sini realitas atau kebutuhan kita itu sama ya, sedangkan pada hakikatnya realitas atau kebutuhan kita berbeda ya. Kalau dulu Bapak dan Ibu mungkin menyamaratakan semuanya atau peserta didik, nah mungkin sekarang Ibu sudah mulai nih, Bapak dan Ibu sudah harus bisa memilah, oh ternyata peserta didik A ini kebutuhannya ini, B ini kebutuhannya ini, begitu ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewan Tara. Terus kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Jadi di sini yang kedua adalah tentang sudut pandang ya. Contoh misalkan saya menyiapkan uang logam 500, terus kemudian ini gambar apa? Nah anak-anak pasti ada yang menjawab gambar melati, ada juga yang gambar Garuda. Benar atau salah?
tidak ada yang salah karena memang antara depan dan belakang itu kan gambar melati dan gambar Garuda ya. Jadi makanya di sini setiap orang memiliki gambar yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda ya. Terus kemudian mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, sedangkan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Jadi contoh nih misalkan di dalam kelas ya, di dalam kelas itu mungkin lebih ke anak-anak, kalian harus tertib ya, jangan berisik, Pak Guru terganggu, Bu Guru terganggu. Padahal harusnya itu gimana? Harusnya bagaimana? Harusnya kita yang memahami peserta didik ya. Jadi kira-kira kok peserta didik kita rame sih? Kenapa ya? Apa dengan media pembelajaran kita yang kurang menarik? Atau metode pembelajaran kita yang membosankan? Jadi kita yang memahami peserta didik, bukan peserta didik yang memahami kita. Itu Bapak Ibu ya. Nah terus kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi setiap segala tindak tanduk peserta didik itu pasti mempunyai tujuan. Nanti di sini nyambung ke kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi setiap tindakan peserta didik itu pasti mempunyai tujuan. Entah itu dia mencari perhatian, ya, entah itu dia mencari pengen dikasih sayang, ya, pengen diberikan kasih sayang, atau malah bahkan dia itu ingin bertahan hidup sehingga melakukan hal seperti itu, mencuri atau mengambil barang yang tidak sepantasnya dia ambil, seperti itu. Nah terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan kalau teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi kegiatan tadi mengepal tangan ya, bahwa tidak ada yang orang lain untuk mengontrol saya, karena yang mengontrol saya diri saya sendiri, mau saya buka atau mau saya tutup ya. Itu teori kontrol dan stimulus respon. Terus kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan kalau teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sedangkan kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah, sedangkan kalau teori kontrol hanya berpikir menang. Ya Bapak Ibu ya. Nah, semua stimulus respon dan teori kontrol akan bisa diimplementasikan dengan disiplin positif. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Nah, di sini ya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan, ancaman maupun hukuman. Nah, biasanya kata disiplin itu ya, nih, disiplin itu bisa diartikan sebagai kepatuhan ya, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena disiplin itu kadang ada hukuman yang sudah menanti ya. Supaya disiplin itu berarti anak-anak itu harus dihukum dulu, harus ada hukuman ya. Kalau tidak disiplin atau baris dengan rapi, nanti kalian akan misalkan keliling lapangan gitu. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa hukuman atau disiplin itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, sehingga peserta didik itu merasa tidak nyaman karena adanya hukuman ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik itu berarti dari dalam diri sendiri ya. Iya, sedangkan kalau misalkan ekstrinsik itu mereka disiplin hanya karena guru tersebut itu selalu memberikan hukuman, selalu memberikan ancaman. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu keluar dari kelas Bapak. Nah, ya, sehingga anak tersebut itu merasa tidak nyaman dalam pembelajaran ya. Disiplin memang cuma dalam jangka waktu yang pendek ya. Tapi lain halnya dengan motivasi intrinsik bahwa saya harus disiplin karena saya menghargai diri saya sendiri ya. Saya mempunyai nilai universal kebajikan ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang lebih penting ya di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri ya. Sehingga anak tersebut itu
paham, oh iya ini adalah perlakuan atau tindakan yang salah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada beberapa macam ya nilai-nilai kebajikan universal, dan mungkin salah satunya ya untuk misalkan contoh Bapak dan Ibu itu ingin membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, Ibu bisa lihat tuh di sini nilai-nilai kebajikan. Oh, saya itu pengen peserta didik saya itu peduli terhadap lingkungan. Nah, bagaimana nih indikator-indikator atau pencapaian supaya anak itu peduli terhadap lingkungan? Ya. Terus kemudian saya ingin anak-anak saya itu kreatif, dan bagaimana cara supaya anak-anak saya itu kreatif di dalam pembelajaran seperti itu. Jadi ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang bisa diterapkan atau diimplementasikan ke peserta didik. Nah, ini selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, kalau tadi itu kita belajar tentang tindakan seseorang atau tindakan peserta didik atau semua orang. Nah, ya, yang Bapak dan Ibu harus ketahui bahwa setiap tindakan atau perilaku atau tingkah laku semua orang itu berdasarkan motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, biasanya seseorang itu melakukan tindakan itu di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi mereka disiplin karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, sehingga mau tidak mau dia harus disiplin. Saya takut sama Bapak dan Ibu guru saya kalau mau hukum itu ya sangat keras, sehingga saya itu merasa tidak nyaman di sini ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya di sini peserta didik itu mau disiplin karena ada iming-iming hadiah dari guru. Kalau misalkan bisa berbaris secara lurus dan rapi, nanti mendapatkan bintang, gitu. Kalau misalkan bisa tertib di dalam kelas, nanti kalian akan mendapatkan tambahan nilai 80 atau 100. Nah, jadi mereka itu melakukan tindakan disiplin itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru. Ya, terus kemudian motivasi yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga adalah karena dirinya itu menghargai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai pendidik kita harus menerapkan ini supaya peserta didik kita itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa sih yang dimaksud dengan identitas gagal? Identitas gagal itu bahwa peserta didik itu sudah merasa gagal. Contoh misalkan peserta didik tersebut itu berangkat terlambat. Nah, ketika peserta didik itu berangkat terlambat, ia sudah merasa menjadi identitas yang gagal, menjadi pribadi yang gagal. Oh, saya terlambat nih di sekolah. Oh, saya terlambat nih mengumpulkan tugas. Nah, mereka itu sudah merasakan bahwa dirinya itu gagal. Nah, kalau misalkan dengan identitas gagal, nah kita memberikan hukuman dan penghargaan ini bukan solusi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan peserta didik itu sudah merasa gagal, Bapak dan Ibu jangan memberikan hukuman atau penghargaan. Pak, penghargaan kan memotivasi peserta didik, Pak. Ya, jangan salah bahwa penghargaan itu bisa menjadikan hukuman untuk peserta didik. Nah, di sini hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid menjadi takut, kemudian memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Kadang kan kita mendengar cerita peserta didik ya, peserta didik itu sudah benar-benar salah. Cuman ketika kita tanya, peserta didik itu menyembunyikan kesalahannya. Karena apa? Karena mereka itu takut dengan hukuman dari Bapak dan Ibu guru. Nah, terus kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Kenapa kok dengan hukuman murid menjadi rendah diri? Contoh misalkan ada anak yang bandel di sekolah. Nah, terus kemudian dia itu dihukum di depan teman-temannya, ya. Nah, ini hukuman yang seperti ini itu membuat peserta didik itu
makin menjadi identitas yang gagal, sehingga dia itu menjadi anak yang minder. Oh, saya gagal nih, ya, sudah terlambat, terus kemudian mendapatkan hukuman, dapat cacian dan makian dari guru, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan tadi penghargaan adalah tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Nah, penghargaan itu bisa menjadikan peserta didik itu merasa terhukum. Contoh misalkan ya, di kelas itu ada rankingan, ya, ada rankingan. Sedangkan yang dapat ranking itu hanya anak-anak itu saja. Nah, apakah Bapak dan Ibu memikirkan anak-anak yang tidak mendapatkan peringkat? Ya, mungkin kan ada yang merasa, udahlah, saya nyerah deh untuk belajar, karena paling yang peringkat 1 dia dan dapat 100 itu dia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin penghargaan dari sisi lain itu dapat memotivasi anak. Nah, anak itu yang sudah memang pintar. Tapi kalau misalkan yang mohon maaf kemampuannya itu di bawah, nah dia makin merasa gagal nih. Kok dia terus ya? Saya nggak pernah ya. Ya udahlah, saya malas belajar deh. Itu paling nanti penghargaan atau peringkat 1 juga buat dia. Saya nggak bakalan nih dapat. Nah, makanya di sini ada yang merusak hubungan atau rasa iri ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian mematikan kreativitas. Ketika peserta didik itu sudah mendapatkan penghargaan, maka dirinya sendiri itu sudah tidak akan berkembang. Ya, beda kalau misalkan penghargaan itu tidak ada, mereka itu terus menggali potensi atau kemampuan mereka sendiri supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Tapi kalau misalkan sudah mendapatkan penghargaan, ya udah nih, kamu menjadi peringkat 1, kamu terbaik deh di kelas ini, ya. Jadi ya sudah. Oh, dengan ini juga, dengan kemampuan seperti ini juga saya peringkat 1 kok. Dengan kemampuan seperti ini saya nomor 1 kok. Nah, begitu. Makanya di sini penghargaan itu mematikan kreativitas peserta didik, ya. Terus kemudian menghukum dengan sistem ranking tadi ya, dan merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini merampas hak menghargai dirinya. Jadi ketika anak itu sudah merasa berhasil, ya, contoh misalkan dia itu mendapatkan 100, terus kemudian guru itu memberikan hadiah buku, ya sudah, harga dari prestasi dia itu hanya sekedar buku. Padahal dengan mereka itu berhasil belajar, itu adalah penghargaan yang paling tertinggi, Bapak Ibu. Ya, jadi makanya di sini itu penghargaan itu merupakan identitas yang gagal. Ya. Nah, sekarang kita belajar dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitas gagal, sekarang identitas sukses. Nah, identitas sukses itu dengan konsekuensi. Konsekuensi itu bedanya apa Bapak Ibu sama hukuman? Kalau hukuman itu satu arah dan yang berpihak itu cuma guru yang diberikan ke murid. Nah, kalau konsekuensi ini adalah persetujuan, ya. Jadi ada konsekuensi, contoh misalkan kalau tidak mengerjakan PR, nanti konsekuensinya kamu menulis PR sebanyak 3 kali lipat, ya, seperti itu. Jadi konsekuensi ada persetujuan antara bapak dan peserta didik, seperti itu ya. Jadi untuk konsekuensi itu penguatan jangka pendek, ya. Kemudian selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita sebagai guru itu harus memonitor terus nih, ya, konsekuensi yang sudah kita buat. Kemudian masuk ke dalam stimulus respon, sedangkan kita ingin merubah dari stimulus respon ke teori kontrol, ya. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan ini ya, untuk konsekuensi. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu bisa dikatakan sebagai pilihan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hukuman konsekuensi, tapi restitusi itu lebih ke pilihan. Pilihan bagaimana sih memperbaiki kesalahan atau mencari solusi dari masalah yang peserta didik alami. Ya. Nah, di sini manfaat dari restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kenapa bertanggung jawab? Karena di dalam kegiatan restitusi ini guru tersebut itu menanyakan, kamu itu kenapa sih kok terlambat terus? Oh, ternyata dia itu terlambat karena begadang. Oh, kalau begadang sudah tahu kan sumber alasannya kenapa kamu terlambat, berarti nanti besok-besok tidak usah begadang. Nah, di sini makanya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, di sini di restitusi ini seakan-akan guru itu merefleksi peserta didik bahwa perilaku yang membuat kamu itu merasa gagal itu apa dan bagaimana solusinya, gitu. Ya.
Terus kemudian di sini murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol di sini, kalau restitusi itu masuk ke teori kontrol. Murid bersemangat dan memperbaiki kesalahan. Jadi tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, dan sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau tadi kita mengelompokkan antara identitas gagal dan identitas sukses, nah sekarang ada perbedaan. Contoh kasus nih, siswa sering tidak mengerjakan tugas ya. Nah, jika ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas, nah jika masuk ke hukuman, guru menghukum siswa berdiri di depan kelas selama 10 menit. Ini salah satu contoh hukuman ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, dari rasa takut ini nih yang akhirnya murid tersebut merasa gagal ya menjadi peserta didik yang baik. Nah, terus kemudian sedangkan kalau konsekuensi itu, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi kalau untuk konsekuensi itu lebih ke ada toleransi ya Bapak Ibu ya. Artinya ada keringanan dibanding dengan hukuman. Nah, terus kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, di kegiatan restitusi ini guru menanyakan kelas. Sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apakah kamu masih ingat? Nah, nanti dari peserta itu menjawab, ingat Pak. Jadi kalau misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR, maka ya segala macam. Nah, di sini restitusi. Selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan diharapkan nanti Bapak dan Ibu bisa menerapkan bagaimana kegiatan restitusi itu diterapkan di dalam kelas ataupun sekolah. Nah, ini tentang kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa segala macam tindakan dan tingkah laku peserta didik itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, mari kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada salah satu kasus ya di kelas 5A. Ibu Gisya, wali kelas 5A di SDN Cempaka Putih Barat 15, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, ya, yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 5A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Gisya, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, tadi pembahasan yang seperti tadi ya, bahwa setiap tingkah laku dan tindakan peserta didik itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita lihat kebutuhan dasar Doni. Nah, jika Doni menjawab, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup, ya. Tentu semua orang itu ini ya, bertahan hidup ya. Contoh misalkan lapar, kita cari makanan nih, seperti itu. Nah, kalau misalkan Doni menjawab, karena ia lapar dan orang tuanya itu tidak membawakan bekal, berarti kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh Doni adalah bertahan hidup. Nah, yang kedua, jika menjawab dia merasa senang temannya jadi perhatian. Jadi kadang kan di kelas itu peserta didik kita itu ada yang jahil ya, ada yang jahil, terus kemudian saya senang Pak, soalnya nanti saya dikejar-kejar, jadi saya merasa diperhatiin nih, gitu kan. Nah, maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah kasih sayang dan rasa terima kasih, dan rasa diterima, ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menemukan peserta didik yang seperti ini, oh berarti dia itu butuh kasih sayang, ya. Nah, berarti tugas Bapak dan Ibu adalah memberikan kasih sayang dan rasa diterima, ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang ketiga, ya, merasa hebat karena temannya itu jadi takut dengan dia. Jadi kalau misalnya ditanya dulu itu, saya senang Pak karena teman-teman saya jadi takut nih ke saya, gitu kan. Nah, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Doni adalah penguasaan. Dia merasa berkuasa di kelas dia, ya. Nah, kalau misalkan seperti ini berarti tugas guru lah yang memberikan nasihat, tidak boleh seperti itu, gitu kan.
Nah, kemudian yang keempat adalah jika Doni menjawab bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, ingin mencoba bekal makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, maka kebutuhan yang harus dipenuhi Doni adalah kebebasan. Ya, oh berarti ternyata dia itu di rumah, ya, di rumah itu tidak bebas. Nah, maka di sekolahlah dia mencari kebebasan, karena kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan, ya. Masih, ya, ya. Nah, yang kelima, kalau misalkan jawaban Doni itu iseng saja, Pak, saya menikmati ekspresi wajah teman saya yang kesal. Nah, ya, ini berarti kebutuhan dasar manusianya adalah yang harus dipenuhi oleh Doni adalah kesenangan. Jadi dia itu suka iseng dan jahil, makanya ya udah dia merasa senang nih. Jadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Doni adalah kesenangan, ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah memahami kebutuhan dasar manusia, nah ini bisa diterapkan di sekolah nih. Jadi ketika anak tersebut itu melakukan tindakan yang negatif, nah tugas Bapak dan Ibu itu mengidentifikasi dulu alasannya apa sih. Oh ternyata si A itu melakukan seperti ini karena di rumahnya itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ya berarti tugas Bapak dan Ibu guru supaya anak tersebut itu terpenuhilah rasa mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Di kelas saya itu ada, Bu, jadi anak itu dia selalu usil dan selalu mencari perhatian oleh bapak gurunya atau bahkan anak-anak yang lain. Ternyata ketika orang tuanya saya panggil, benar saja kalau anak tersebut itu seakan-akan tidak dipedulikan oleh orang tuanya, ya. Bahkan cerita yang sangat miris sekali, anak tersebut itu adalah anak yang tidak diinginkan dari orang tuanya, ya. Jadi orang tuanya itu hamil pada usia 47 tahun dan dia itu merasa malu. Oh saya udah tua tapi hamil. Nah segala macam salah sendiri, ya. Iya, bikinnya aja enak, ya. Nah ya. Nah, ya, terus kemudian akhirnya kan saya panggil tuh orang tuanya kan. Nah, pas saya panggil orang tuanya, ternyata berbagai macam cara dia lakukan untuk menggugurkan kandungannya. Ini cerita asli, Bu, di kelas saya 4A. Ya, di kelas 4A. Kalau tidak percaya, tanya sama Pak Bani itu. Ya, ada itu satu anak, terus ketika orang tuanya itu saya panggil, dia bercerita sendiri, ini mungkin salah saya ya Pak, karena saya itu dulu tidak menginginkan anak tersebut, sehingga pada saat saya hamil, saya minum obat, makan nanas sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya. Cuma memang Allah itu kan baik, ya, artinya ya sudah, karena memang takdirnya sudah lahir, ya sudah. Akhirnya saya coba menyampaikan ke orang tua bahwa anak itu rezeki ibu, gitu kan. Artinya mungkin dengan kehadiran dia akan mengangkat derajat ibu nanti ke depannya. Mungkin sekarang, ya, mungkin sekarang si A itu masih belum, ya, terlihat nih potensi dan lain sebagainya. Tapi asal ibu tahu bahwa setiap anak itu pasti menginginkan kebahagiaan untuk orang tuanya. Jadi bagaimana ibu mengasuh anak tersebut nanti akan mendapatkan timbal balik, ya Bapak Ibu, ya, gitu. Jadi ternyata setelah saya identifikasi dan saya analisa, ya, anak tersebut itu tidak mendapatkan perhatian di rumahnya karena dari awal saja sebelum lahir aja dia mau dibunuh, ya Bapak Ibu, ya. Iya, jadi astagfirullahaladzim itu, ya, saya sempat kaget dengan cerita seperti itu. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin menceritakan keadaan di kelasnya. Bu Maria, oke, Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngajar di kelas Bu Ina. Suatu hari saya melihat sama Bu Ina, ini seperti garis-garis, tangannya itu garis-garis. Terus saya bertanya sama Bu Ina, kenapa ini? Ini segaris-garis sama besok, katanya gitu. Kenapa kamu lukai diri kamu sendiri? Saya kesel, nggak bisa meluapkan, jadi saya garis-garis dengan
garis sendiri, garis-garis sendiri. Jadi setiap berdarah, jadi ngeri gitu. Jadi ini garis-garisnya banyak loh. Terus gimana cara menanganinya gitu? Saya udah ngejelasin kalau melukai diri sendiri itu nggak boleh. Tapi kurang tahu dia masih seperti itu gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya, Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Baria. Oke, terima kasih ya Bu Baria ya atas kasusnya. Jadi pernah pada saat Bu Baria mengajar itu ada anak yang menyayat tangannya sendiri. Mungkin kalau jadi kira-kira apa nih kebutuhan dasar anak tersebut? Ya, jadi mungkin Bu Baria bisa menganalisa atau mengidentifikasi dengan cara mengajak ngobrol anak tersebut. Atau kalau misalkan memang tidak mendapatkan informasi dari anak tersebut, Ibu bisa mencari informasi dari orang tuanya. Nah, kalau misalkan orang tuanya itu tidak membuka diri, nah bisa Ibu mencari tahu dengan orang-orang terdekatnya, bisa tetangganya atau saudaranya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dengar kasus dari Bu Baria, sepertinya anak tersebut itu kurang kasih sayang dan rasa diterima ya. Jadi saking depresinya, saya itu bukan anak yang istilahnya nggak diterima nih di keluarga saya, sehingga bentuk kekesalannya itu adalah dengan menyayat tangan seperti itu ya. Jadi mungkin nanti kalau sudah mulai pembelajaran, Bu Baria coba untuk menanyakan anak tersebut bahwa kenapa sih kamu di rumah itu bagaimana keadaannya. Nah, kalau misalkan memang tidak mau jujur, salah satu triknya adalah ibu mencoba membuat tabel kegiatan ya. Jadi tabel kegiatan itu melatih anak untuk manajemen diri ya, sehingga jam segini saya melakukan ini, jam segini saya melakukan ini, sehingga mungkin dengan hal seperti itu anak tersebut akan merasa sibuk kan. Jadi yang tadinya harusnya depresi dan menyayat tangan, nah dia itu dialihkan dengan kegiatan seperti itu gitu ya. Mungkin nanti dengan terapi yang seperti itu pada akhirnya anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang negatif lagi ya. Jadi Bapak dan Ibu harus menyadari atau mengetahui bahwa setiap tindakan peserta didik atau semua orang itu ada yang namanya kebutuhan dasar manusia ya. Oke, Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau coba bercerita tentang kasus yang ada di kelasnya? Ada lagi? Bu Gisya? Ada kasus di kelas barangkali mau berbagi dengan kita? Ya, silakan. Oke. Mungkin lebih ke sharing aja kali ya, atau mungkin nanti bisa dikasih masukan bagaimana solusi yang baik. Inisialnya O ya, mungkin Bapak Ibu tahu, mungkin Bu Putri juga tahu. Penyakitnya selalu terlambat. Dan kedua, anak itu kan nggak naik kelas 1 tahun ya, udah 2 tahun bahkan ya, ibaratnya dia udah mentok deh gitu. Dari cara apapun, dari yang dia suka atau apapun udah saya lakukan lah, udah melakukan pendekatan lah. Dia suka menggambar, saya suka puji, maksudnya biar lebih termotivasi lah gitu kan. Cuman kesininya kebetulan dia itu satu game sama kelas 6 Mutim Wanda, inisialnya S ya, seperti satu geng lah. Nah kebetulan ditemukanlah pagi-pagi itu sama anak saya Aisyah temannya, dia pegang rokok sama korek ya, pakai berangkat sekolah gitu. Coba ketika lihat Aisyah langsung berbalik badan, langsung pulang. Nah kira-kira tindakan apa yang bisa saya lakukan? Nah di situ kan masalahnya kan yang dilakukan itu kan di luar sekolah, tapi di sini yang saya permasalahkan adalah dia memakai seragam sekolah gitu ya. Dan hal kalau yang pakai baju bebas sebenarnya orang lain kan nggak tahu lah itu bukan anak sekolah kita gitu. Bagaimanakah yang harus saya lakukan supaya pola pikir Oman ini berubah? Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Gisya. Oke, makasih ya Bu Gisya dengan sharingnya ya. Mungkin balik lagi ya tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi Bu Baria itu kan membuat tabel kegiatan
kegiatan ya. Nah mungkin kalau misalkan Ibu Gisha itu bisa membuat kegiatan yang namanya itu home visit, karena itu salah satu program ke depan saya ya. Jadi kenapa home visit itu dilakukan? Nah fungsi dari home visit itu kita lebih memahami atau mengetahui karakter peserta didik ketika di lingkungan luar sekolah. Nah mungkin kalau misalkan di sekolah kan anak tersebut tidak terlalu terbuka atau tidak terlihat keasliannya ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin dengan home visit itu yang pertama kita bisa ngobrol dengan orang tua tersebut, bisa berbagi, bisa sharing dan lain sebagainya. Nah terus kemudian yang kedua kita bisa nih menunjukkan bahwa kita itu peduli dengan peserta didik tersebut ya. Jadi mungkin dari peserta didiknya Bu Gisha itu yang tadi sama ya. Jadi kebanyakan itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, sehingga dengan kegiatan home visit tersebut peserta didik itu merasa, oh saya diperhatikan nih sama ibu guru ya, kamu udah makan belum? Nah itu mungkin sepele, tapi untuk mereka-mereka yang membutuhkan kasih sayang itu sangat berharga Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bisa lebih mendalami melalui orang tuanya, atau kalau misalnya memang itu bisa menanyakan ke lingkungan sekitarnya. Makanya itu ada kegiatan yang namanya home visit Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Baya dan Bu Gisha ya, sangat luar biasa ceritanya. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Oke, nah semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya, sama kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan kebutuhannya itu tidak terpenuhi, ya udah si peserta didik itu melakukan hal-hal yang negatif, menyayat tangan supaya iya ampun kamu kasihan sekali gitu kan, mendapat perhatian ya. Nah, seperti itu. Oke, nah di sini ada tadi kita sudah menyinggung tentang restitusi ya. Nah ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah posisi manakah guru yang seharusnya itu berada ya? Di sini ada penghukum, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya adalah siswa terlambat hadir saat KBM di kelas. Nah, di sini ada guru itu sebagai penghukum ya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu kalimat yang kasar ya Bapak Ibu ya. Itu guru berperan sebagai penghukum. Nah, sedangkan pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini maka peserta didik itu merasa, ya ampun, ini Bu Guru ya. Nah, jadi si peserta didik itu lebih merasa menjadi identitas yang lebih gagal karena dibentak dan diintimidasi oleh guru tersebut. Makanya di sini guru itu berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, sebagai teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini kalau misalkan posisi guru itu sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada yang sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi pemantau itu kita memantau nih peserta didik ya. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira guru itu lebih berperan ke mana? Bapak Ibu, sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu bisa memanage peserta didik supaya dia itu kalau misalnya melakukan kesalahan atau tindakan yang negatif, itu kita bisa tahu alasannya itu kenapa. Terus kemudian kira-kira jalan keluarnya atau pemecahan masalah itu seperti apa. Jadi ini contoh penerapan 5 posisi kontrol adalah di bagian manajer ya. Jadi pendidik itu atau guru harus bisa berperan sebagai manajer. Jadi nanti ada pengendalian diri, manajer diri untuk peserta didik supaya peserta didik itu sadar akan betul bahwa dirinya itu penting gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita belajar tentang restitusi. Nah, bagaimana untuk mencapai restitusi tersebut? Ada 3 metode atau 3 yang disebut segitiga restitusi. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas,
dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh misalkan tadi ya, kita ambil contoh peserta tersebut itu terlambat pada saat KBM. Nah, langkah yang pertama kita adalah menstabilkan identitas. Nggak apa-apa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi kita itu bikin stabil dulu nih peserta didik ya. Tapi kalau misalkan udah telat terus kemudian kita mengintimidasi, kemarin tuh kamu telat, sekarang telat lagi. Nah, itu malah anak akan semakin mensiut ya, dan akhirnya makin minder. Tapi tugas kita yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Tidak apa-apa ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Pak Guru. Namun di setiap tindakan atau tingkah laku kita pasti ada alasannya. Nah, itu ya. Jadi untuk menstabilkan identitas itu dengan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga dia itu tidak merasa sendiri. Oh, cuman saya nih yang melakukan kesalahan gitu. Atau dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, Pak Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan itu gitu. Nah, kemudian nanti setelah itu dari menstabilkan identitas lanjut ke validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi setelah ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Pak Guru. Namun di setiap tindakan atau tingkah laku pasti ada alasannya. Nah, mengapa kamu melakukan ini? Nah, nanti peserta didik itu menjawab, iya Pak, saya terlambat gara-gara semalam itu bantuin pasangin bendera Agustusan, nah, begitu sampai larut malam gitu kan. Nah, nanti setelah validasi tindakan yang salah, lanjut ke menanyakan keyakinan. Nah, di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi nanti setelah anak tersebut itu menjawab atau memberikan alasannya, nah kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Masih ingatkah kamu keyakinan kelas yang pernah kita buat? Nah, nanti peserta didik itu menjawab, ingat Pak, bahwa tidak boleh terlambat masuk ke kelas gitu kan. Nah, terus selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini tuh guru itu merefleksi peserta didik supaya peserta didik itu tahu kesalahannya dan tahu pemecahan masalahnya seperti apa. Oh iya Pak, berarti saya itu tidak boleh begadang. Terus kemudian lebih memperhatikan jam tidur saya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada segitiga resolusi dan mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa menerapkannya ya. Ketika ada peserta didik yang terlambat ya, misalkan terlambat berangkat, nah mungkin nanti Ibu bisa tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan peserta didik itu datang dari gerbang karena telat, itu mereka itu sudah takut Bapak Ibu, takut kena hukuman gitu kan. Nah, ternyata pada saat datang dengan Ibu dan Bapak, karena Bapak dan Ibu sudah belajar tentang budaya positif, restitusi, nah anak itu akan, oh iya ya, saya bukan gagal kok, cuman memang saya sekarang melakukan kesalahan gitu. Dan nanti kedepannya dia itu akan lebih berhati-hati gitu kan. Nah, karena merasa mendapatkan perhatian dari Bapak dan Ibu guru. Gitu. Nah, ini tentang penjelasannya. Menstabilkan identitas itu bisa berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kalimat-kalimat yang untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini nih, jangan pernah takut terlihat buruk di hadapan peserta didik ya. Mungkin dengan kita bicara sejujur-jujurnya itu malah menjadi motivasi untuk peserta didik dalam belajar. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, terus kemudian dengan kalimat, kamu berhak merasa begitu. Tahu, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini salah satu contoh kalimat menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga dari dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini ya. Lanjut yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa ya Bapak Ibu ya. Jadi pada intinya kita sebagai guru adalah
pendidik yang mengabdi atau menghamba kepada peserta didik. Jadi kita itu harus tahu kebutuhan peserta didik kita itu seperti apa, gitu, dari mulai model pembelajarannya, bagi pembelajarannya, ya, gitu. Jadi bukan hanya sekedar ya sudah, saya sudah menyiapkan media dan metode ini nih, udah sama rata semua, ya, bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih ke kebutuhan peserta didik. Nah, seperti tadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kalimat terakhir ya Bapak Ibu ya. Pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki kekuatan dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan kekayaan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntun, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang baik. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan budaya positif dalam menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Ya, terima kasih. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan atau yang dapat ilmu yang saya bisa berikan ke Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan orang lain ke depannya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah di penghujung acara ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah melakukan dengan baik, mendengarkan dengan baik. Insya Allah akan diterapkan di sekolah kita tercinta ya, demi kemajuan sekolah kita tercinta yaitu SDN Cipapeti Barat 15. Baik, demikian acara diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Pak Rosikin. Dari MC, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.